Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Manggala Majapahit Gajah Kencono bagian 13. Keberhasilan Dipa mendapatkan jamur ajaib Bromo Cahyo. Kemenangan Dipa atas ular berjamreng itu memang suatu keajaiban, tetapi bukan suatu keajaiban yang bersumber pada suatu kekuatan sakti yang gaib, melainkan suatu keajaiban dalam rangkaian hal-hal yang disebut kebetulan atau ketidaksengajaan. Andai kata ia melihat keadaan ular itu pada siang hari, betapapun besar nyalinya, tak mungkin anak itu berani masuk ke dalam gua. Andai kata secara tak sengaja anak itu tak menggigit jampang ular, tentulah ular itu tak mungkin kalah, karena daging merah pada kepala ular itu berisi sari zat hawa jamur Brahma Cahaya yang berpuluh tahun dihisap si ular. Karena jampang digigit, ular yang sudah amat tua itu pun kehilangan tenaga. Dan karena darah jampang itu mengalir ke dalam tubuh Dipa, maka anak itu telah memperoleh suatu kekuatan tenaga yang luar biasa. Tetapi karena darah jampang ular itu amat panas, Dipa pun serasa terbakar tubuhnya. Ia berhasil menggigit putus jampang dan mencekik leher ular itu sampai lemas lunglai. Tetapi ia pun rubuh karena tak kuat menahan rasa panas yang membakar dirinya. Secara kebetulan pula, ketika ia jatuh bersama ular, ular itu berada di bawah kepalanya. Lebih dulu ular jatuh ke karang yang keras, lalu disusul dengan jatuhnya kepala Dipa yang tepat menghantam kepala ular itu. Tulang kepala ular itu pecah, kepala Dipa pun terluka berdarah. Ular mati, tetapi Dipa hanya pingsan. Serentetan hal yang terjadi secara tak disengaja dan di luar kesadaran anak itu telah merangkai langkah-langkah kebetulan, dan terciptalah apa yang disebut keajaiban. Sungguh pun demikian, namun keajaiban itu memang dapat terjadi dalam peristiwa yang penuh kemustahilan dan dapat dilakukan oleh siapapun apabila dikehendaki oleh Hyang Murbeng Gesang, pencipta seluruh semesta alam jagat raya. Dipa, anak gembala tak terkenal dan terhina oleh masyarakat desanya, ternyata dipilihnya sebagai insan mangsakala yang mengemban tugas menyirnakan ular tamak yang hendak mengingkari kodrat hidup. Entah berapa lama Dipa terkapar tak sadarkan diri. Pada saat membuka mata, tampak di sekelilingnya gelap gulita. Ia terkejut dan mulai menyingkap-nyingkap kabut ingatannya untuk menembus peristiwa yang dialaminya. Beberapa saat kemudian, ia melonjak bangun. Ia telah menyadari kembali apa yang telah terjadi, dan mulailah berlapis-lapis rasa keheranan melanda pikirannya. Tubuhnya sudah tak membara panas. Luka di bahunya pun sudah tidak nyeri lagi. Bahkan saat itu ia rasakan tubuhnya ringan, semangat segar bugar. Bau harum menampar-nampar hidung. Keajaiban telah menimpa diri anak itu secara lengkap dan menyeluruh, karena menggigit dan menghisap darah jampang ular yang berisi zat hawasari penampang jamur yang amat berkhasiat. Sekalipun ia harus menderita siksaan seperti terbakar, tetapi anak itu mendapat manfaat besar sekali karena tenaganya bertambah kuat, dan karena ia jatuh pingsan di dekat jamur Brahma Cahya, maka melalui pernapasan hidungnya hawa harum berisi zat jamur itu telah mengalir ke dalam tubuh Dipa. Panas badan anak itu cepat reda dan luka gigitan ular beracun pada bahunya pun hilang. Walaupun ia teringat juga akan ular dan kambing, tetapi ia tak sempat menyelidiki keadaan mereka. Ia harus cepat-cepat menolong Brahmana Anuraga. Dihampirinya tumbuhan itu terus dicabut batangnya,
Karena gelap dan terburu nafsu, maka Dipa kurang lihat-lihat mencabut jamur itu. Putik di tengah penampang pun putus. Dengan semangat gembira, anak itu segera membawa jamur kembali ke hutan tempat Brahmana menunggu. Karena putiknya patah, pucuk jamur bercucuran air. Walaupun tak tahu apa khasiatnya, tetapi karena sayang kalau air jamur itu terbuang ke tanah, Dipa menampungnya dalam telapak tangan. Apabila sudah penuh, terus diteguknya. Selama dalam perjalanan, ia meneguk sampai 4-5 kali. Dan setiba di hutan, berserulah ia dengan getar-getar gembira, "Paman Brahmana, jamur ini telah kudapatkan." Brahmana Anuraga masih duduk bersemedi. Ia terkejut ketika mendengar derap langkah orang berlari mendatangi dan heran karena hidungnya mencium angin yang membawa bau harum lembut. Tetapi sesaat kemudian rasa kejut itu berubah menjadi rasa girang lega karena mendengar teriakan Dipa. Brahmana muda itu mendesis ketika menerima jamur itu dari Dipa. Belum pernah sepanjang hidupnya ia melihat jamur yang sedemikian besar dan aneh, serta mengeluarkan bau harum yang begitu keras. Setelah memeriksa beberapa jenak, ia segera menanyakan cara-cara pengobatannya. "Hisaplah air sari dari pucuk jamur itu dan remaslah penampangnya, lalu lumurkan pada luka," kata Dipa. Ia lalu menuturkan apa yang telah dialami dalam terowongan karang. Anuraga terpeliak kaget dan tak henti-henti mendesis heran. Setengahnya ia kurang percaya dan meragukan anak itu membual. Tetapi melihat kesungguhan kerut wajah dan nada anak itu, apalagi setelah melihat bahunya benar-benar terluka, barulah Brahmana itu percaya. Sejenak dipandangnya wajah anak itu lekat-lekat. Seorang anak gembala yang bersahaja, lurus hati dan keras kemauan. Makin mendalam kesan hatinya bahwa anak itu kelak tentu mempunyai perjalanan hidup yang cemerlang. "Mengapa Paman Brahmana?" Karena merasa heran dipandang sedemikian lekat, anak itu bertanya. Tidak apa-apa," Anuraga mengicup mata. "Aku akan berterima kasih kepadamu. Kelak apabila urusanku sudah selesai, tentu akan kuberi ilmu-ilmu yang berguna." Brahmana Anuraga pun segera mengobati luka bahunya sesuai dengan cara yang dikatakan Dipa. Setelah selesai, ia memperingatkan Dipa, "Rembulan sudah mulai condong ke barat, angin pun makin dingin. Tak berapa lama lagi hari tentu sudah fajar. Baiklah, engkau bermalam di hutan ini. Besok kuantarkan engkau pulang. Akan kutemui buyut desa dan kuterangkan apa sebab engkau tak pulang malam ini." Paman masih terluka." "Baiklah, beristirahat malam ini. Aku berani pulang sendiri. Besok pagi aku akan datang lagi menjenguk paman di sini," kata Dipa lalu minta diri kepada Brahmana itu. "Jauhkah desa tempat tinggalmu itu?" Tak jauh, hanya teraling sebuah bukit terus menurun ke utara. Setelah melintasi sebuah hutan dan 2 buah bulak, disitulah desa tempat tinggalku." Anuraga mengangguk. Ia mengantar kepergian anak itu bersama kambingnya dengan pandang mata terhanyut syukur. Ia tak menyangka bahwa malam itu 2 kali jiwanya diselamatkan Dipa. Pertama karena meneduh dari serangan hujan deras, hampir saja ia disambar ular besar. Kedua kali, luka yang dideritanya dari trisula beracun milik Windu Janur. Apabila anak itu tak muncul memberi pertolongan, jiwanya tentu sudah melayang atau sekurang-kurangnya ia pasti menderita cacat seumur hidup. Dan untuk menolongnya itu, Dipa telah kehilangan 2 ekor kambing. Ia menghela nafas lalu pejamkan mata. Rupanya Batara Surya masih segan melepaskan peraduannya, hingga sinar merah pudar amat lambat sekali membuat cakrawala di ufuk timur. Namun tampaknya sang Dewi pun sudah lelah menunaikan tugas semalam suntuk. Cepat-cepat Dewi itu mengemasi selimut malam yang menebar bumi. Marga Satwa dan unggas penghuni hutan itu pun mulai bangun, bersolek dan sibuk berkemas-kemas menghadapi tugas hari itu. Burung-burung berkicau,
ayam hutan berkokok, kelinci mencicit, ular mendesis, babi hutan mendengkur. Riuh rendah para penghuni hutan itu melantangkan puji syukur menyambut kehadiran Batara Surya. Walaupun nun jauh di tengah hutan belantara, sang raja hutan pun tak mau ketinggalan menggemakan auman yang dahsyat sebagai canang peringatan kepada seluruh rakyat penghuni hutan bahwa sang raja itu masih segar bugar, gagah perkasa dan berwibawa. Tetapi tidaklah aum singa hutan itu kuasa menggetarkan nyali para penghuni hutan. Mereka tetap bersukaria dengan cara dan langgam masing-masing menyambut kehadiran surya kehidupan yang cerah gemilang. Bahkan si lemah cacing pun tak ketinggalan pula untuk berkelihatan melemaskan tubuh agar dapat lebih lincah dan kuatlah pekerjaan mereka menyusup-nyusup tanah. Anuraga benar-benar terpukau dalam alam pesona. Hatinya bergetaran rasa kagum, nurani tersentuh rasa sadar dan malu. Marga satwa dan unggas penghuni hutan itu pun mulai bangun, bersolek dan sibuk berkemas-kemas menghadapi tugas hari itu. Burung-burung berkicau, ayam hutan berkokok, kelinci mencicit, ular mendesis, babi hutan mendengkur. Riuh rendah para penghuni hutan itu melantangkan puji syukur menyambut kehadiran Batara Surya. Walaupun nun jauh di tengah hutan belantara, sang raja hutan pun tak mau ketinggalan menggemakan auman yang dahsyat sebagai canang peringatan kepada seluruh rakyat penghuni hutan bahwa sang raja itu masih segar bugar, gagah perkasa dan berwibawa. Tetapi tidaklah aum singa hutan itu kuasa menggetarkan nyali para penghuni hutan. Mereka tetap bersukaria dengan cara dan langgam masing-masing menyambut kehadiran surya kehidupan yang cerah gemilang. Bahkan si lemah cacing pun tak ketinggalan pula untuk berkelihatan melemaskan tubuh agar dapat lebih lincah dan kuatlah pekerjaan mereka menyusup-nyusup tanah. Anuraga benar-benar terpukau dalam alam pesona. Hatinya bergetaran rasa kagum, nurani tersentuh rasa sadar dan malu. Betapa ia sebagai manusia yang dianggap makhluk tertinggi dari semua makhluk ciptaan yang murbing dumadi, ternyata masih kalah murni dengan sifat kepasrahan yang tulus ikhlas dari kawanan pengisi hutan itu. Ia benar-benar merasa kecil dengan kebesaran yang dinikmati dalam hutan pada waktu dini hari itu. Matahari sudah hampir menjenjang di tengah langit. Mengapa anak itu masih belum datang juga? Tiba-tiba ia tertegun ketika membayangkan sesuatu. Mungkinkah terjadi sesuatu pada anak itu? Mungkinkah ia mendapat hukuman dari buyut desa karena telah menghilangkan 2 ekor kambing yang digembalakan itu? Teringat akan ucapan Dipa betapa bengis keluarga buyut itu memperlakukannya, kecemasan Anuraga makin menjadi. Anak itu berhati lurus, tak mungkin ia tak menepati janji apabila tak mengalami sesuatu. Aku harus menolongnya. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mencari Dipa di desanya. Sesuai dengan petunjuk Dipa, Anuraga pun menempuh perjalanan ke arah barat laut, mendaki sebuah bukit dan melintasi 2 buah bulak persawahan. Ia tertarik akan padi yang sudah mulai menguning subur. Terkesanlah dalam hati bahwa penduduk desa di situ tentu hidup tiada kekurangan. Tanahnya subur, air berlimpah ruah di mana-mana. Ternak berkembang biak, keadaan itu mencerminkan sebuah desa yang berkembang makmur. Dan seketika Anuraga pun merasa betapa penting kaitannya antara kemajuan desa dengan kemakmuran negara. Desa merupakan sendi perubahan negara dan sumber kesejahteraan kehidupan rakyat. Demikian kisah keberhasilan Dipa mendapatkan jamur ajaib Bromo Cahyo. Kita nantikan kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.